Jadi kita diajak minum biasa aja sih sebenarnya. Cuman diperkenalkannya nggak enak gitu. Jadi si Germo ini kenalin katanya. Ini anggota Dipdat gitu ya. Anggota? Anggota, boleh sih nggak sih ngomong? Nanti aku aja yang nge-bip. Oh, anggota Ya. DPR. Tapi bisa melihat ya, jelas ya, mendengar jelas, melihat kabur. Kalau mendengar itu agak-agak ini, cuman kalau ngelihat iya tapi nggak inget lagi, ngelihat iya tapi nggak inget lagi karena saya nahan sakit juga kan ya. Kan saya masih perawan dok, 25 Kamu tahun. pada waktu itu masih perawan dan diperkosa oleh 4 orang. Ya. Karena lu tahu Mon, kehilangan orang yang paling disayang ya. Sekarang gue punya anak, lu gak ngomong sama gue. Malah dokter yang ngomong gitu. Gue pengen ketemu sama lu, gue pengen berterima kasih aja. Gue pengen peluk lu gitu. Itu aja sih Mon. Gak pengen apa-apa. Lu ambil anak gue juga gak apa-apa. Tolong didik anak gue. Cukup dengan tanya dokter Richard. Wah, banyak Mbak ya tatonya ya. Iya. Artis tato atau tato keliling Mbak? Kalau tato keliling tukang tato. Oh beda? Beda. Kalau artis tato apa? Kalau artis tato dia punya studio stay gitu. Oh, tapi ngetato juga kan? Iya, kalau artis tato itu sekolah. Oh, Kalau tukang tato itu bisa belajar dari siapapun. ada sekolahnya tato? Ada sekolahnya. Oh, ada sekolahnya. Ada. Jadi di sekolah ini apa ngegambar? Enggak. Jadi tato itu enggak harus bisa ngegambar, tapi dia mengerti, paham. Ini gambar ini bentuknya seperti apa, burung. Ada sayapnya, Oke. ada kakinya kayak gitu. Apa bedanya dengan tukang tato berarti? Kalau tukang tato kan keliling, kita nggak jamin itu steril. Oh. Kalau artis tato itu pasti harus ada SOP-nya kita. Oh. Jarum apa segala macam itu udah ya buang-buang. Jadi kalau kuliahnya artis tato itu apa itu jurusannya itu? Gak ada kuliah, itu sekolah aja. ST? Sarjana tato? Hah? Lumayan lama dok. Oh iya, berapa lama? Ya 2 tahunan, 3 aku baru tahu tahunan loh. gitu. Kalau sekolah. Kalau sekedar tato aja mah seminggu atau sebulan juga bisa gitu. Tapi kan kita harus memahami juga itu steril atau enggak. Kan jarum itu harus dipakai beberapa kali. Maksudnya jarum harus kita siapin berapa banyak gitu. Terus buang, sekali buang. Sarung tangan kalau kita break harus buang, ganti baru. Harus steril dan memang tempatnya juga yang kita punya juga harus steril. Jadi Ola ini apa ini? Cari anak yang katanya sudah 14 tahun. Ya. Anak kamu? Ya. Anak kamu 14 tahun. Pernah ketemu? Belum, makanya ini mau cari gitu. Dari lahir? Iya, saya juga lahir. Ini juga nggak inget gitu dok. Dulu saya nggak inget juga gitu kalau ada anak juga. Oh. Karena ada kejadian yang memang pada saat itu saya usia 25 tahun ya. Salah kos lah ya, di tempat kos yang ternyata sarang gitu ya. Sarang buaya betina. Hah? Sarang buaya betina. Sarang buaya betina? Iya. Maksudnya apa? Ya di situ banyak, maaf ya, banyak germo-germo gitu. Oke. Saya nggak tahu kalau di situ tempatnya itu gitu kan. Ya saya kos di situ, saya diajak minum karena saya nggak pernah keluar kamar gitu. Pada saat itu pintunya terbuka, mereka masuk lah, kenalan lah gitu. Kok nggak pernah, kok ngelukis aja sih, pelukis ya udah keluar aja yuk kita main kemana gitu. Terus kita diajak lah gitu ke tempat situ, kayak klub gitu ya, tempat minuman gitu. Saya bilang kalau minumnya bisa aja di rumah gitu, ngapain di sini? Itu waktu kamu umur 25 tahun ya? 25. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Sekarang saya 38. 13 tahun yang lalu ya? 13 tahun yang lalu ya? Itu waktu itu kamu ngekos sambil sekolah, diajak minum, terus lanjut gimana? Jadi kita diajak minum biasa aja sih sebenarnya. Cuman diperkenalkannya nggak enak gitu. Jadi si Germo ini kenalin katanya. Ini anggota Dipdat gitu ya. Anggota? Boleh sih nggak sih ngomong? Nanti aku aja yang nge-bip. Oh, anggota DPR. Ya udah gue aja yang ngomong anggota DPR boy. Terus? So what gitu dengan mereka gitu kan. Terus pegang tangan saya kan, pegang pinggang saya gitu, ya mau minum enggak gitu. Gue bilang gue juga bisa beli minuman nih, orang sombong banget gitu kan. Akhirnya saya nggak terima ya. Ke tempat itu aja, ke pembayaran, ke kasir saya bayar semuanya. Terus saya pulang tanpa pengetahuan
teman-teman saya yang di sana pulang. Mungkin mereka marah. Nah besoknya lagi mereka ketuk pintu, nggak saya bukain. Terus dia ketuk pintu, mereka minta maaf. Bukan maksudnya untuk menjodohkan atau bagaimana. Saya bilang saya bukan cewek begitu, saya punya pekerjaan. Saya bilang waktu itu saya juga kerja di Rich John Group pada saat itu. Jadi untuk saya kayak minum gitu saya bisa beli sendiri gitu ya. Dan pada saat itu saya diajak lagi lah. Oke sekarang mah perempuan semua, nggak ada cewek, nggak ada cowoknya. Oke lah, mungkin manusia bisa berubah mungkin ya. Kan saya juga kan masih tahap pembelajaran untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin mereka menyesali atas perbuatannya. Pikir saya begitu, ya udah oke, kemana nih kita? Yuk kesanalah, ke tempat yang berbeda. Nah di situ kita minum, saya nggak ingat apa-apa. Cuman baru minum 1 gelas saya udah nggak ingat apa-apa. Mungkin ada sesuatu yang dimasukin. Kalau minum biasa sih enggak sih, saya rasa saya nggak mungkin kalau saya sampai begitu. Saya nggak ingat apa-apa. Habis minum 1 gelas tuh nggak ingat apa-apa. Nggak sama sadar? sekali. Nggak sadar. Ya nggak ingat ya nggak sadar dok. Berarti pingsan ya? Ya, saya pingsan. Habis nggak sadar? Nggak sadar, tiba-tiba saya udah berada di satu tempat yang saya bangun terus, tapi saya lemes gitu. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Bagian saya sakit ya. Saya lihat ada 4 orang ya. Wah ini kayaknya saya diperkosa. Cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapain gitu. Satu-satunya saya tahu ini wajah-wajahnya itu saya tahu bergiliran gitu kan. Iya di situ sempat down juga. Tapi bisa melihat ya, jelas ya, mendengar jelas, melihat kabur. Kalau mendengar itu agak-agak ini, cuman kalau ngelihat iya tapi nggak inget lagi, ngelihat iya tapi nggak inget lagi karena saya nahan sakit juga kan ya. Kan saya masih perawan dok. Kamu 25 tahun. pada waktu itu masih perawan dan ya. diperkosa oleh 4 orang. Ya. Apalagi orang tua saya beban ya. Saya amanah dari orang tua saya. Jaga itu gitu. Senakal-nakalnya kamu tolong dijaga gitu, untuk calon suami kamu. Saya gagal gitu. Tapi kan bukan keinginan saya. Itu memang udah perjalanan proses ya yang mendewasakan saya dari situ mungkin. Dari situ saya pulang. Itu pada kejadian itu kamu nggak berdaya sama sekali? Enggak. Saya bangun, saya masih ingat itu bangun saya jam 10 pagi ya. Kamu baru bangun jam 10 pagi? 10 pagi di mana itu? Orang-orang itu ada di hotel. Di hotel? Hotel. Siapa yang ada di sana? Orang-orang itu masih tidur di situ. Saya lihat tempat apa itu namanya es batu itu ada ini kan. Itu saya sempat berpikir pengen ngebunuh mereka gitu satu-satu. Cuman saya pikir kalau saya ngebunuh mereka keenakan mereka juga gitu. Terus saya berpikir lagi, saya harus tenang dulu gitu. Apakah ini salah saya? Apakah saya terlalu sombong atau bagaimana? Ya akhirnya saya pulang lah. Kunci mobil ada, semua ada, barang saya nggak diambil, uang pun ada gitu. Terus saya pulang. Saya pulang nyampe kosan. Saya cuma pengen cari orang-orang itu. Si GGG ini. Saya mau cari mereka. Ternyata nggak ada. G ini gerbongnya maksudnya? Iya. Ini mereka yang ngajak saya ke sana itu. Nggak ada. Di kosan nggak ada. Kosong sepi. Akhirnya saya masuk kamar. Saya lukis. Terakhir saya ngelukis tangan. Nggak tahu itu. Nggak tahu 2 hari atau apa. Saya nggak ingat. Pokoknya mas saya di kamar. Nggak keluar kamar. Nggak minum. Nggak makan. Nggak apapun. Terakhir saya ngelukis cuma di sini doang. Terakhir di tangan ini. Terus saya nggak ingat apa-apa. Habis itu kamu nggak ingat apa-apa? Kamu pada waktu itu ada keinginan untuk melapor ke polisi? Nggak. Belum. Karena saya masih berpikir saya nungguin mereka datang. Saya mau tanya langsung. Kenapa sih sejahat itu gitu. Gue kan nggak pernah berbuat jahat sama mereka. Gue baru kos di sini. Mereka datang baik-baik ke saya. Mereka minta apa saya kasih. Dan 4 orang laki-laki itu kamu nggak kenal satupun? Nggak kenal. Nggak pernah lihat? Saya pikir itu sih, mungkin ada salah satu anggota dewan yang kemarin itu sakit hati mungkin sama saya. Entahlah mereka menyuruh siapa atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi
Seingat saya sih ada sih. Ada di situ. Anggota dewan tersebut? Ya, ada. Yang mengaku anggota dewan. Tapi saya nggak tahu ya dia anggota dewan benar atau tidak ya. Oke. Kan. Lalu setelah kamu 2 hari, kamu nggak sadar? Saya nggak ingat apa-apa itu. Kamu nggak ingat Udah apa-apa? nggak ingat apa-apa lagi. Nggak ingat apa-apa lagi sampai saya sembuh. Saya sembuhnya juga pas dokter itu kasih saya kanvas. Sembuh itu maksudnya apa? Saya sempat dirawat Di? di rumah sakit jiwa. Ah, Saya juga nggak tahu masuknya gimana caranya. Saya juga nggak tahu. setelah kamu ngelukis tangan kamu, Saya nggak tiba-tiba ingat. kamu nggak ingat. Nggak ingat. Dan selagi periode itu, kamu dirawat di rumah sakit jiwa. Saya juga nggak tahu itu kejadiannya seperti apa. Saya diambil sama siapa. Saya dulu kan belum tahu ya. Tapi sekarang sudah tahu. Makanya saya mau cerita juga buat teman-teman gitu. Berapa lama kamu di rumah sakit itu, Pak Ati? Hampir setahun ya. Setahun. Lama juga sih. Lumayan. 1 tahun 1 kamu. tahun lebih ya. Dan pada waktu periode itu kamu nggak ingat? Nggak ingat. Nggak ingat tuh. Satu-satu orang di dalam ruangan juga saya nggak ingat mau ngapain. Saya ngapain itu saya nggak ingat. Nggak ingat. Terus datang dokter yang mau periksa, dia kasih kanvas ya. Saya masih ingat itu. Dia kasih kanvas sama alat yang ini saya kenal nih sama alat ini gitu. Saya kangen banget sama ini. Ini apa ya gitu. Saya coba-coba coret-coret kan. Itu saya taunya sih dari CCTV ya. Kalau ini saya nggak ingat juga gitu. Kalau nggak dari CCTV saya nggak bisa cerita ya. Ini dari CCTV saya lihat sih gitu. Saya coret-coret, saya gambar. Kemudian dokter itu sering datang-datang. Nih akhirnya saya ingat ini. Ini orang. Tapi saya nggak kenal ini siapa gitu. Cuman orang ini orang baik gitu. Ya dokter ini. Terus ini saya kayak yang kenal banget gitu. Ternyata ini sahabat saya. Emon gitu. Tapi kok suaranya suara Emon tapi kok udah berubah gitu. Ini udah ada payudaranya. Tapi dia cerita, dia peluk saya dan segala macam. Terus itu masih disembunyikan dok masalah itu. Karena kan nggak kelihatan hamilnya kan. Pada waktu itu kamu lagi hamil itu? Iya kan saya perawan dok. Oh, karena perkosaan tersebut? Iya. Oke. Saya masih perawannya. Jadi saya lihat CCTV juga, saya cuman diem gitu, nggak pernah ngomong dengan siapapun dan dipisahin. Takutnya saya bunuh diri atau apa. Jadi barang-barang itu apa segala macam yang bikin bunuh diri itu nggak ada. Jadi saya cuman pakai apa namanya kayak kemeja panjang gitu, bukan daster sih, kemeja aja. Di rumah sakit jiwa. Itu pada waktu gitu. itu, waktu kamu sudah cukup sadar, itu kamu taunya kehamilan kamu berapa bulan? Nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu, saya di ngelahirin juga saya nggak tahu kan itu saya. Oh, kamu masih nggak tahu. Dan Nggak kamu tahu. lahirannya kapan? Itu saya nggak tahu juga. Cuman kalau saya ngelihat di CCTV itu saya lagi lari dikejar itu buat mandi. Saya nggak mau mandi, terpeleset lah saya. Gitu kalau ngelihat di CCTV-nya mah saya jatuh karena saya emang takut air dari dulu. Jatuh dan akhirnya kamu lahiran. Dibawa lah ke rumah sakit. Ah. Pengen lahir saya nggak tahu lah itu ceritanya ya karena saya kan lihat dari situ. Udah gitu ya balik lagi ke situ dan dia apa segala macam kasih makan gitu kan. Saya udah mulai makannya bagus tapi nggak ngomong, masih nggak inget. Kalau saya lihat dari CCTV saya masih belum inget gitu. Oke. Kapan kamu benar-benar sadar dan kembali kesadaran kamu? Ya pada saat dokter itu memberikan lukisan, saya sering lukis, sering ngobrol sama dokter baik itu. Dan kemudian Emon sempat datang beberapa kali, terus langsung nggak ada Emonnya. Langsung pergi, tapi nitipin sesuatu ke dokter. Jadi anaknya diambil sama Emon. Oke. Gitu. Terus sempat bilang sih ke dokternya, saya di Jerman, menikah sama ini. Gitu. Oh, jadi kamu lahiran, kamu dikasih kanvas, kamu ngelukis dan kamu ketemu teman kamu, dan teman itu, bencong, ya sudah implan payudara, dan dia ambil anak kamu yang katanya pergi ke Jerman, Iya, nikah di sana. nikah di sana, dan kamu nggak sadar kamu pernah lahiran, kamu baru tahu Nggak juga tahu. kamu punya anak, Iya. kamu sadarnya kapan?
Nah ketika saya mandi nih, saya benar-benar mandi, udah sadar banget saya mandi, saya lihat kenapa ini ada sobekan. Kan kalau sesar itu sobek ya, sobeknya kayak disesar katanya, ini sobek. Saya tanyain lagi ke dokternya, ini kenapa? Akhirnya sempat dokter cerita, sempat nggak mau cerita, dan akhirnya saya desek, akhirnya cerita lah. Kenapa anak ini saya setujuin dibawa sama Emon, takutnya nanti anaknya dibunuh sama kamu. Dok, saya nggak mungkin saya bunuh anak saya sendiri. Kalau saya mau bunuh itu orang udah saya bunuh, saya bilang. Itu anak dari rahim saya, Dok. Tega gitu ya. Maksudnya ya nggak apa-apa sih. Cuman sebagai seorang ibu ya, walaupun itu anak bukan keinginan saya, tapi saya merasa gimana ya Dok ya, seorang ibu gitu loh Dok. Ya aduh susah ngomongnya dokter. Susah ya, cuman pengen ketemu aja gitu. Terus Mami walaupun saya sempat bilang ya, Mami biarpun Mami sudah tidak ada gitu ya, saya tahu rasanya jadi seorang ibu gitu, yang rindu akan anaknya. Saya rindu pengen ketemu walaupun saya tidak pernah ketemu gini gitu. Mana sih bentuknya gitu, maksudnya wujudnya mana pada saat apa itu sih bayi itu mana gitu. Saya cuman taunya disobek kan nggak ngelihat gitu. Cowok cewek kamu nggak tahu juga? Cowok. Cowok. Dan itu kamu sadari setelah berapa bulan dari setelah lahiran yang kamu sadar ada robekan di perut kamu? Ya, waktu saya memang udah benar-benar sendiri ya, udah nggak didampingin lagi sama, waktu itu ada suster kan yang suka mandiin saya apa segala macam gitu, terus saya udah dilepas sendiri, saya mandi, ini ada apa ini kenapa sobek. Nah saya ketemulah sama dokter, nih kenapa sobek, atau saya jatuh. Kalau jatuh nggak mungkin saya sobek di sini gitu. Itu Ini berapa lama daripada waktu itu? Kalau berapa lamanya, aduh saya lupa lagi dokter. Pokoknya saya udah sembuh aja di situ. Akhirnya saya nanya lah, saya bisa ketemu nggak? Temuin saya dengan Emon, saya bilang. Dan saya nggak akan ngambil anak saya, nggak. Saya juga nggak akan merebut atau secara hukum atau bagaimana, enggak. Kalau memang dia dididik dengan baik sama Emon, nggak apa-apa, saya malah berterima kasih gitu. Saya cuma pengen lihat. Itu aja sih, kasihan gitu. Terus apa kata dokternya? Nanti saya hubungin, tapi belum ya. Sampai sekarang pun belum ada kabar gitu. Sampai sekarang kamu nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Kamu putus kontak dengan Emonnya juga? Saya putus kontak karena handphone saya juga kan mati ya. Pada saat itu saya sempat dibegal juga kan, handphonenya juga hancur. Nah, pada saat itu saya berpikir, wah saya harus masuk ke seni budaya ini biar saya bisa bisa keliling gitu. Emon kan tahu saya di seni budaya gitu kan. Saya masuklah ke situ, ke dunia seni budaya, sampai saya berhasil memancing beberapa seniman untuk kita bisa bergabung bareng gitu. Kita bisa keliling ke 11 negara termasuk Jerman ya kan, Eropa termasuk Jerman. Siapa tahu nanti saya di sana saya bisa ketemu, mereka nonton dan bisa ketemu gitu. Karena nama saya nggak dirubah tetap. Kayak gimana caranya Jerman gitu besar Mbak? Kalau misalkan di seni budaya ini kita main di satu kota itu di satu negara itu 4 kota. Satu negara itu 4 kota. Pasti semua orang Indonesia pasti pengen melihat pertunjukan itu karena di situ kan banyak ya pertunjukan di seni budaya itu. Banyak sekali lah ya, diantaranya tato juga ada dan segala macam juga ada. Nah saya tahu ini Emon ini senang ditato. Senang ditato ya, mudah-mudahan aja saya bisa ketemu di situ. Kamu gitu. pengen ketemu dengan dia lagi, kamu pengen cari lagi. Iya, tapi saya nggak akan ngomong apa-apa sih, ya nggak akan merebut gitu, nggak.
biarin aja lah gitu. Kalau memang saya sih berharap Emon dan suaminya sayang sama anak saya, dididik dengan baik aja. Tidak ada kekerasan apapun. Kalau Emon nonton video Saya ini, pengennya gitu sih. apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Ini Emon teman kamu kan? Ya sahabat. Sahabat kan? Artinya baik dong. Gak ada tujuan ingin memisahkan kamu dong pasti. Gak ada tujuan ke sana. Kalau saya pikir gini, Emon itu takutnya saya membunuh aja, bunuh. Saya takutnya Emon itu saya ngebunuh anak saya. Gak mungkin lah Mon. Saya bunuh anak saya sendiri. Kalau lo mau ambil gak apa-apa. Cuma tolong anak saya dididik dengan baik. Dan saya juga gak apa-apa kok gak manggil saya Mami, gak manggil saya Ibu, gak manggil saya Bunda, gak apa-apa. Manggil Anti juga gak apa-apa. Temuin aja gitu. Jadi biar saya tahu, oh ini. Seenggaknya kan ada apa namanya ya? Pasti kan yang namanya suami, misalkan ya kayak suami istri itu kan pasti ada gen saya kan pasti masuk kan ada. Gak mungkin wajahnya wajah kayak Emon kan. Pengen ketemu aja, kangen. Ini kangennya tuh seperti biarpun saya nggak pernah ngais gitu ya, nggak pernah ais, nggak pernah apa. Saya pengen ketemu nih loh, gue punya anak gue. Gue udah jadi ibu gitu. Walaupun dengan cara apapun namanya, semua proses manusia itu berbeda-beda. Jadi jangan salahkan. Tergantung kitanya masing-masing lah. Tuhan kasih itu bukan masalah sebenarnya itu. Tuhan tuh kasih apa namanya? Ujian. Tuhan itu kasih ujian, nggak semata-mata kasih ujian aja gitu kan. Ada takarannya. Nggak mungkin kan Tuhan itu kasih ujian sama orang yang nggak mungkin kuat gitu ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan Majelis Tato. Ya, akhirnya saya bisa ketemu dengan Guru Gembul juga gitu, dengan Kang Ustadz Evi, dengan Kang Ustadz Fahmi, dengan teman yang lain yang mendukung saya. Kalau berarti anak kamu sekarang kalau masih ada umurnya 14 tahun. Ya maybe. 14 tahun ya, 14 tahun. 14 tahun. Pikir lucu kayaknya. Tahu dari mana kamu dia ada di Jerman sekarang? Kan pada saat itu Emon bilang, saya tinggal di Jerman ke dokternya. Kan saya tanya terus saya tanya, tinggal di mana? Saya bilang, saya nggak akan ke sana. Saya nggak akan nyusul. Nggak, uang dari mana saya nyusul? Saya nggak akan nyusul, tenang aja dong. Cuman kasih tahu saya tinggal di mana sahabat saya, dan saya juga nggak akan nyalain sahabat saya. Malah saya pengen berterima kasih gitu. Kalau untuk sekarang kamu nggak tahu di mana dia, atau kamu sudah tahu bahwa dia masih di Jerman? Saya yakin dia masih di Jerman sih, karena suaminya emang asli Jerman, nggak mungkin kemana-mana. Nggak mungkin kemana-mana sih. Tetap asli, masih di sana sih, saya yakin masih di sana. Saya pengen ke sana sih. Kamu pengen ke sana? Pengen ke sana. Gitu dok ceritanya. Jadi buat teman-teman yang lain juga ya, kalau bergaul tuh hati-hati ya. Jangan mudah percaya. Sekarang mah zamannya sudah pada gila ya. Temen itu bisa jadi musuh ya, bisa jadi bisa ngejerumusin kita gitu. Jadi berarti apa ya? Kita tuh harus benar-benar bisa milih ya. Mana temen, mana kawan. Kawan bisa jadi serigala juga kan ya. Apalagi orang yang cuman baru selewat gitu kan. Harus pinter-pinter lah gitu. Dan jangan percaya sama orang lah. Percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, dan percaya sama... Emon ada pernah, atau anak kamu ada pernah berusaha cari nggak selama ini? Saya nggak tahu kan, saya nggak ketemu. Nggak. Tidak ada? Nggak ada. Nggak pernah? Ya apa? Tidak pernah? Nggak lah. Emon juga nggak pernah cari? Saya nggak pernah tahu. kabarin juga? Saya nggak tahu, karena kan dari kecil dibawa sama Emon, dididik sama Emon dan segala macamnya sama Emon. Saya nggak tahu Emon bilang apa sama anak saya. Mungkin dia pikir itu ibunya gitu. Tapi next suatu saat saya yakin
kalau saya ketemu, itu namanya rasa nggak bisa bohong. Saya percaya sama adanya rasa. Itu nggak akan pernah bisa bohong. Nah, kalau ketemu juga pasti ada sesuatu feel ya antara saya dan anak saya. Saya nggak tahu dipertemukannya di mana dan bagaimana, saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu. Saya pasrahkan saja. Saya doakan ketemu, mudah-mudahan Emon juga nonton video ini, bisa saya berharap. bantu kamu juga 14 tahun yang belum pernah Iya. ketemu dengan anak kamu. Tapi kalau misalnya kamu ketemu dan anak kamu tidak seperti yang kamu harapkan, nggak mau panggil kamu mama, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman saya pengen lihat aja kondisinya bagaimana. Karena kan selama ini ya cuman pengen peluk aja gitu. Kalau tidak bisa peluk nggak apa-apa, cuman lihat aja udah seneng gitu. Ya sebagai seorang ibu lah ya, walaupun dengan cara bagaimanapun saya tetap seorang ibu gitu kan. Saya pengen lihat aja, pengen lihat dia sehat. fotonya pun kamu nggak punya. Nggak punya pada saat ini. Pengen ketemu saya. Ya dokter pengen ketemu. Ya kalau misalkan ini dilihat pun gitu ya sama Emon, ya saya pengen ngomong gitu, dokter boleh nggak sih? Boleh, silakan. Boleh ya. Emon, bagaimanapun keadaan gue, keadaan lu, gue udah tahu yang sebenarnya. Gue nggak bakalan ngapa-ngapain anak, nggak bakalan ngambil anak itu dari lo, nggak akan bakalan ngerebut, malah gue mau berterima kasih sama Emon. Makasih banyak, gue udah diselamatin sama lo. Pengorbanan lo luar biasa. Gue cuma pengen ketemu aja. Gue cuma pengen peluk, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Dan gue juga nggak akan ngeracunin anak gue dengan ini mami lo yang sebenarnya. Nggak akan gitu, Mon. Tenang aja, Mon. Nggak. Gue cuma pengen peluk lo. Pengen cerita-cerita sebanyak hal tentang apapun seperti dulu gitu. Gitu aja sih, Mon, ya. Nanti kalau lo ngeliat, tolong hubungin Dokter Richard ya, bisa ya? Boleh. Tolong hubungin Dokter Richard, kan ada YouTube-nya ya. Itu karena lo tahu, Mon, kehilangan orang yang paling disayang ya. Walaupun itu gua nggak tahu, itu kan bukan keinginan, tapi itu orang yang paling gue cari satu-satunya. Gue udah nggak punya orang tua, siapa lagi, Mon, kalau nggak lo gitu. Sekarang gue punya anak, lo nggak ngomong sama gue, malah dokter yang ngomong gitu. Gue pengen ketemu sama lo, gue pengen berterima kasih aja, gue pengen peluk lo gitu. Itu aja sih, Mon. Nggak pengen apa-apa. Lo ambil anak gue juga nggak apa-apa. Tolong didik anak gue dengan baik, itu aja. Itu aja sih, dokter. Kamu sehat sekarang? Alhamdulillah sehat ya, dok. Sibuk tato? Sibuk ya, tato masih jalan, tapi kita memang mau ngadain program juga. Saya juga podcast juga, dok. Saya sedang podcast dengan Majelis Tato. Sudah berkeluarga lagi? Belum, dok. Belum. Saya pengen ketemu sama Emon dulu. Kamu ada foto Emon gak sih? Gak ada. Udah gak ada. Itu handphone udah gak tahu kemana. Saya udah gak pegang handphone kan. Pada saat itu kan gak boleh. Gitu. Aduh. Sorry ya, aku tanya ini terakhir ya mungkin ya. Waktu kamu kejadian, orang tua gak ada? Orang tua saya udah gak ada, dok. Udah gak ada. Oh, makanya. Sempat saya berpikir juga, dok, ya kan ada kakak ya. Sempat saya berpikir juga. Saya ngomong gitu sama kakak saya. Cuman saya pikir waktu masih di jalan tuh ya, dengan keadaan yang luar biasa kacau gitu. Saya kalau bilang sama kakak saya laki-laki semua. Kalau bilang sama kakak saya, itu semua mereka pasti dicari dan pasti dibunuh. Terus gimana dengan istri-istri kakak saya nantinya?
kalau kakak saya masuk. Waktu kamu di rumah sakit kakak-kakak kamu nggak ada yang Nggak tahu? ada yang tahu dokter. Kan kita udah masing-masing dok. Kan orang tua udah nggak ada. Jadi kita hidup masing-masing aja. Kalau kamu bisa ceritakan nama asli Emon atau ciri-cirinya, biar kalau ada yang nonton ini Kalau bisa tahu. sekarang jauh banget. Pada saat saya ketemu sama Emon juga udah jauh banget. Itu kan udah payudara udah ini saya nggak tahu mungkin Nama ibunya aslinya? udah di asri. Jaya. Nama aslinya Jaya sih. Saya tahu rumahnya, tapi ketika saya datang ke rumahnya udah orang tua juga udah nggak ada, udah meninggal, sudah nggak ada lagi di Pajagalan rumahnya di Bandung. Oke. Kapan kamu ini ada rencana mau keliling ke Jerman juga salah satunya? Ya makanya saya masuk ke seni budaya itu dengan harapan saya bisa ketemu dengan Emon. Kamu nggak ada niat? Oh, aku nggak tahu kalau kayak gini bisa lapor polisi nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Sudah telat dari perkosaannya sudah telat. 14 tahun. 14 tahun juga ya. Terus yang penasaran yang setahun nggak sadar itu, iya, itu post traumat. Aku nggak bisa ngomong apa-apa selain simpati. Ya. Sudah jatuh ketimpa tangga, di musibah, sakit, anaknya diambil. Aku cuma bisa berdoa suatu hari kamu bisa menemukan bahagiaan kamu, menemukan Amin. buah hati kamu, Amin. ketemu dengan Emon juga. Kalau Amin. Emon nonton di sana, Amin, amin. Terima kasih kasihan dokter. Ola, Ya. paling enggak dapat kabar tentang anaknya. Oh iya itu jelas ya. Terus buat teman-teman yang kemarin-kemarin sempat juga dokter, saya dapat klien dokter. Kejadiannya sama. Mereka juga diperkosa juga. Tapi ada sebagian yang memang jadi persek ya. Makanya mereka pengen ditato terus itu karena kejadian itu. Saya kaget kan dengar ceritanya. Saya nggak cerita masalah saya juga pernah begitu. Ternyata nggak saya aja yang mengalami seperti itu, tapi ada juga yang mengalaminya seperti itu sampai klien saya sampai jual diri itu karena terus badannya penuh semua sama tato itu karena jadi itu. Saya nggak tahu sih. Akhirnya jadi gitu. Dan ada juga yang saya dengar dari dokter ada juga yang bunuh diri juga gitu. Kalau nggak kuat-kuat amat ya bunuh diri. Kalau dia masih bisa bertahan ya jadi persek gitu dok. Terus kalau dianya ya jadi benci sama laki-laki gitu. Ada yang belok. Kalau alhamdulillah saya ditemuin sama orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah saya ditemukan dengan majelis tato dan saya juga dipertemukan dokter Gembul dan dokter juga di sini. Amin. Makasih Ola. Aku doain semoga setelah podcast ini kamu bisa ketemu keajaiban. Kadang-kadang kita nggak ada yang tahu ya kapan keajaiban itu datang ya. Siapa tahu setelah nonton video ini, setelah video ini dibuat, keajaiban itu datang. Jangan lupa kabarin saya nanti. Amin, amin, amin. Terima Makasih kasih banyak Ola. dokter. Terima Sehat kasih selalu. banyak. Dokter Untuk juga sehat Emon. selalu ya. Cukup dengan